Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhil qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan fadhil dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu sehat walafiat, kedua beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kita kerjakan benar-benar menjadikan satu wasilah kita bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Raja masa subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kami masalah halaf atau sumpah ya. Insyaallah untuk pagi ini masalah zihar. Zihar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ulumi bi karamati wa nabi asyarihi. Fasul wa zihar, tentang masalah zihar, yaitu artinya punggung. Apa sih dalam rumah tangga ada namanya punggung itu? Ayyakula tatkala mengucapkan siapa arojulu seorang suami li zaujati kepada istrinya, bahasanya gini, angti alayya ka zuhri ummi, kamu teh seperti bagiku itu seperti apa punggung ibuku. Bahasa begitu saja. Ada bahasa gitu kepada istri kita. Fa idza qala laha, tatkala kalian mengucapkan kepada istri kalian bahasa yang tadi, dalika yang tadi, walam yattabi'u bitolak, namun tidak melanjutkan bitolak dengan bahasa tolak. Sedangkan kan kalau punggung itu seperti mengerjakan, dan umi itu adalah ibu kita yang haram untuk melaksanakan hubungan. Soro aidan, talak mentalak tidak, tapi ingin kembali lagi. Biasa buat suami istri kalau misalnya pengen kembali lagi dan sudah mengucapkan kalimat yang tadi, walazimat soal kifarat, maka wajib membayar kifarat. Jadi jangan dimain-mainkan ya pada istri teh. Tadi karena disamakan dengan ibu, sedangkan ibu itu haram kita melaksanakan hubungan suami istri. Maka kalau ketika bahasa itu dilanjutkan kemudian pengen kita bersatu, wajib kifarat. Apa kifaratnya? Wal kifaratu isku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi al mudrati bil ama wal kasar. Pertama, kalau ada harus memerdekakan amat yang selamat dari aib, dan amatnya beragama muslim, yang selamat dari aib terutama yang bisa dipekerjakan, jadi tidak mengganggu dalam kasab atau pekerjaannya. Karena itu mungkin sulit kita ditemukan yang namanya amat. Pailam yajid, seandainya tidak menemukan, pasiyam syahraini mutatabi'ain, maka laksanakanlah puasa 2 bulan berturut-turut ya, 2 bulan. Kalau misalnya batal sehari, ulangi lagi. Misalnya udah 1 bulan batal sehari, ya ulangi, jadi hitungnya dari 0 lagi, kembali dari 0 ya. Bertalit. Jadi gitu, makanya jangan seenaknya kepada istri itu mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa haram gitu, seperti tadi. Namanya dia. Pa'ilam yastati, saya tidak kuat puasa 2 bulan. Fa'itamu sitina miskinan pula miskinin mud, maka berilah makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Setiap 60 itu yaitu 1 mud ya. Kita kalau pakai uang ya nasi ramas paling murah 10.000, kalau ada itu juga ya, paling atau 15.000, tinggal 15 kali 60 itu kasih makanan. Bagusnya pakai makanan, bukan pakai uang gitu ya. Makanan. Wala yahilu lil mudahiri watquha hatta yakfuru, maka tidak halal melaksanakan hubungan suami istri kalau tadi sudah mengucapkan kalimat yang tadi. Tidak halal selama belum beres membayar kifaratnya. Kalau udah beres baru boleh melaksanakan hubungan suami istri lagi. Bayar dulu kifaratnya. Tahap puasa dulu, kalau misalnya puasa ya 2 bulan. Dan paslun wa idza roma, ini tentang masalah menuduh zina ya, dengan masalah li'an, sumpah li'an.
Wa idza rama tatkala menuduhnya siapa arojulu seorang suami zaujatahu kepada istrinya bizina dengan bahasa apa yaitu melakukan zina, fa'alaihi maka wajib kepada si suami itu apa hadul qadab yaitu cambukan sebanyak apa 80 kali ya cambukannya. Kalau misalnya menuduh zina tapi misalnya cuma nuduh saja tidak ada saksi tidak apa, maka wajib apa melakukan cambukan sebanyak 80 kali sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 4 sampai ayat 5 itu masalah itu. Kemudian illa ayuqima al-bainati seandainya kecuali dia bisa mendatangkan saksi yaitu sebanyak 4 saksi ya. Kalau misalnya ada saksi itu insyaallah bisa dibenarkan. Awilaan. Kalau misalnya tidak bisa mendapat saksi tidak ada tapi sudah menuduh zina baik ke istri atau ke orang lain ya, maka wajib sumpah li'an. Jadi sumpah li'an itu sumpah yang digunakan ketika kita menuduh orang berzina yang namanya sumpah li'an. Dan Fayaqulu indal hakim dan dia mengucapkan supaya itu di depan hakim fil jami'i dan posisinya harus dalam ya di masjid jami tempat atau ya ngumpul lah di masjid jami bagus alal mimbar dan di atas mimbar bijamaatin di sekelompok orang terutama yang 4 tadi yang menjadi saksi minimal 4 orang lah minan nas dari golongan manusia. Bahasanya gini, asyhadu billahi innani laminas shodiqin. Sesungguhnya saya bersaksi demi Allah, harus ada sumpahnya, demi Allah sesungguhnya saya itu benar-benar tergolongkan orang yang benar. Jadi mau bahasa gitu mangga misalnya gini ya, saya demi Allah bahwa dia itu berzina, mau bahasa gitu mangga. Kalau bahasa ayatnya gini bahasa yang tadi begini hampir sama dengan bahasa Quran. Demi Allah saya bersaksi bahwasannya saya itu termasuk orang-orang yang benar. Bima dalam perkara Roma itu menuduh kami bihi dalam itu masa zaujati kepada istri kami pulanah minazina wa in hadal walad minazina walaysa minni. Sungguhnya istri saya itu melakukan zina dan si anaknya ini itu bukan anak saya karena dia melaksanakan zina, yaitu harus bersumpah kayak tadi. Sebanyak gimana melaksanakan sumpahnya? Arba'a maratin 4 kali bahasa yang sumpah tadi. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya itu benar, yaitu melaksanakan zina dan anaknya itu bukan anak saya 4 kali. Wa yaqulu fil khamisah dan mengucapkan yang kelima itu ba'da ayyu'idhu hakim sesudah memberikan nasihat siapa al-hakim yang sebagai hakimnya yaitu penengah itu. Wala laknatan dia memberikan peringatan kepada yang tadi sumpah li'an. Wala laknatullahi in kuntum minal kadhibin. Wa yataluqu bil anihi khamsatun. Kalau seandainya sudah diberi peringatan, ucapkan kalimat yang kelimanya gini bahasanya, kalau misalnya dia berbohong dan wajib kepadaku yaitu laknat Allah Subhanahu wa taala kalau saya tergolongkan orang-orang yang berbohong. Jadi itu ucapan yang kelima. Yang tadi mau ucapannya sumpah demi Allah bahwasanya saya bersaksi si istri saya itu melakukan zina dan anaknya itu bukan anak saya. Yang kelima itu 4 kali. Yang kelimanya kalau saya berbohong laknatullah itu wajib kepada saya. Kalau misalnya itu sumpah li'an. Wa yata'aliqu bi'aniha dan dilakukan itu dengan sumpah li'an khamsatan yaitu yang kelimanya. Ahkamuhu sukutul had anhu. Ada juga hukum ketika gugur hukuman kepada sang suami. Pertama wujubul had yaitu wajibnya hukuman alaiha kepada si istri. Bisa si istri itu menjadi gugur dalam hukuman, yaitu diantaranya wazawalul firos, yaitu tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri kalau sudah misalnya melakukan sumpah li'an. Kemudian wanafil walad dan memutuskan hubungan dengan anak yang tadi dia bukan anak saya. Wa tahrimul abad, kemudian mengharamkan yang tadi yang sumpah li'an itu selama-lamanya. Kalau
misalnya. Jadi kalau udah ini ya itu hukumnya haram. Kalau sudah melakukan sumpah haram, tidak boleh melakukan apa hubungan suami istri sampai dia benar-benar terbukti gitu. Wa yasqutu al-hadda anha, kemudian menjadi gugur ke hukuman kepada sang istri. Bagaimana kau yang dituduh bianta anak, maka dia pun wajib melakukan sumpah li'an juga. Kalau misalnya dia tidak merasa dituduhnya, lakukan lagi sumpah li'an. Dia tidak usah pakai saksi, paling pakai sumpah li'an. Kemudian panaqulu asyhadu billah inna fulanan hadzal minal kadhibin bima romani bihi minazina arba'a maratin. Dia mengaku bahwasanya demi Allah suami saya itu berbohong gitu ya. Saya pun tidak melaksanakan zina sebanyak 4 kali itu. Ketika kalau si istrinya misalnya benar-benar tidak melakukan, maka lakukan supaya tadi bahasanya suami saya itu berbohong demi Allah 4 kali. Kemudian fataqulu fil mar'ati al-khamisata ba'da ayyadha al-hakim wa ala ghadaballahu in kana minas shadiqin. Yang kelimanya, biasa sesudah diberikan peringatan oleh hakim, benar nih kamu udah bersumpah. Yang kelima, ucapan oleh kamu yang kelimanya apa? Sungguhnya kepada saya kalau suami saya benar tuduhannya, maka murka Allah wajib kepada saya. Ya. Kalau misalnya suami saya benar nih menuduhnya, maka wajib murka Allah kepada saya. Itu yang dikatakan oleh siapa? Seorang istri ketika dituduh berzina. Kalau misalnya dia benar tidak melakukannya. Itu sama ada dalam surah An-Nur ayat ke-6 sampai ayat ke-10 itu masalah sumpahnya itu. Kalau bagaimana istri kepada suami? Kalau istri kepada suami itu wajib kalau istri itu membawa saksi. Tidak, jadi kalau suami itu kan bisa langsung disumpah li'an kalau tidak bawa saksi. Kalau istri itu tidak berguna sumpah li'an. Jadi kalau misalnya si istri mau menuduh zina kepada suami, wajib membawakan saksi 4 saksi ya kalau istri kepada suami. Kalau tidak ada saksi ya tidak sah, tidak dapat hukuman. Jadi kalau suami itu kan bisa, kalau bisa tidak ada saksi bisa dengan sumpah li'an. Kalau istri kepada suami berguna sembalian tapi wajib membawakan saksi. Faslun wal mutamadu ala darbaini. Tadi masalah iddah kemarin ya, masalah iddah wanita kita bagi 2. Mutawaffa anha, pertama ketika iddah ditinggal mati oleh suami. Kemudian wa ghairu mutawaffa anha, kedua yaitu yang selain ditinggal mati. Wal mutawaffa anha in kana samiran faidatuha biwadil hamli. Kalau seandainya suaminya ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka masa idah si istri itu yaitu dengan melahirkan ya, anaknya gitu. Di selama itu kalau misalnya kandungan masih sudah 3 bulan, melahirkan 9 bulan, berarti tinggal berapa? Berarti masa idahnya 6 bulan gitu. Kalau misalnya baru 1 bulan hamil, berarti masa idahnya berapa? 8 bulan. Wa in kana sa'ilan fa idatu arba'at ashharin wa asharin. Kalau seandainya tidak keadaan hamil ditinggal mati, maka masa idahnya itu sebanyak 4 bulan 10 hari ya, 4 bulan 10 hari. Dan orang yang tinggal mati, mohon maaf, jangan istilah kita jangan dihurian ya. Jadi jangan diganggu, jangan misalnya baru juga suaminya meninggal sebulan, "Neng, mau nggak nikah sama saya?" Itu haram. Ya, tidak boleh begitu. Selama 4 bulan 10 hari, tunggu dulu gitu. Kalau misalnya kita itu ngehurian, haram hukumnya ya. Beda dengan yang dicerai di masa idah tolak. Kalau masa idah tolak itu enggak apa-apa. Wa ghairul mutawaffa, kemudian yang tidak yang ditinggal mati, yang tidak ini seperti ditolak anha dari si sang istri, in kana samiran faidatu biwadil hamil, sama ya. Kalau misalnya dalam keadaan hamil, maka masa idah, masa tunggunya itu selama selama melahirkan anaknya. Wa in kana sa'ilan, kalau seandainya dalam keadaan tidak hamil, wahia min zawatil haid, yaitu yang memiliki haid, faidatua salah satu guru wahia al-haru, itu sebanyak 3 kali sucian. Kalau misalnya yang tidak
ditolak yang tidak keadaan hamil 3 kali sucian, itu masa iddahnya. Wa in kana saghiratan au asayatan, kalau seandainya anak kecil nih udah berumah tangga tapi mau cerai karena anak kecil tidak haid dan apa, au asyatan atau orang yang bingung, kadang haid kadang apa ya, bingung ya pengaturan haidnya, atau misalnya yang tidak punya haid ya, misalnya yang sudah hilang haidnya, masih muda tapi kadang-kadang bingung pakai ini, mohon maaf sekarang KB misalnya, itu kan KB itu tidak teratur masalah haidnya, yang gitu gimana idahnya? Faidatuha salah satu asyurin, nah itu dihitungnya berapa? 3 bulan ya dihitungnya. Jadi yang terutama yang tidak teratur masalah haidnya itu 3 bulan dihitung masa iddahnya. Wal mutalaqatu, yaitu yang tertalak qabla dukhul. Nah ini mas ditalak yang sebelum melaksanakan hubungan suami istri, yang berjima ya kepada si istri, la iddata 'alaiha. Nah itu mah tidak ada idah. Misalnya baru nikah pagi belum melaksanakan masa istri, sore bercerai, itu mah tidak ada masa idah. Misalnya ada orang lain yang suka, ya tinggal nikah, tidak ada masa tunggunya, itu langsung bisa. Kalau yang belum melaksanakan hubungan intim, kalau sudah melaksanakan hubungan suami istri mah maka ada masa idah yang tadi. Wa idatul amat, kalau misalnya idah amat yaitu bil hamlati kadatil hudati, itu amat yaitu masa idahnya sama dengan yang menikah, terutama amat yang yang hamil, yaitu menunggu sampai kehamilan melahirkan. Wabil akroi, dengan masa suci ma ayat ada bikra ini, kalau misalnya dihitung dengan masa suci yang tidak hamil maka dihitungnya 2 bulan ya, 2 bulan masa 2 kali sucian, bukan 2 bulan, 2 kali sucian. Kalau orang yang merdeka itu tadi 3 kali suci masa iddahnya, kalau amat 2 kali suci. Wabi syuhuri anil wafat, kalau dihitung dengan bulan, kemudian orang amat yang ditinggal mati, angta'adda bisyaraini wa khamsin layalin, yaitu dihitungnya berapa bulan? 2 bulan 5 hari 5 malam gitu ya. Di 2 bulan 5 hari itu masa iddah yang ditinggal mati. Kalau yang merdeka itu tadi masa iddahnya yaitu berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Kalau ini setengahnya aman, bisa langsung dinikah. Kemudian bisyah wa antolak ang ta'ada bisyahrin wa nisbin fa in ta'adas bisyahrini kana aula. Kalau amat yang ditolak masa iddahnya yaitu dihitung 1 bulan setengah. Kalau mau 2 bulan itu lebih utama. Itu masa iddah tentang wanita baik yang dicerai atau yang ditinggal. Jadi masa iddah itu masa tunggu dan wajib memberi nafkah selama masih masa iddah. Pak, barangkali ada pertanyaan? Cukup, Mas, ada? Jadi kalau misalnya berzina, menuduh berzina harus membawa saksi, Pak. Nggak punya saksi tapi punya bukti bagaimana? Nggak punya bukti. Seperti kejaman sekarang modern itu ya, pakai video gitu, itu nggak apa-apa kan, itu sama bahasanya saksi, itu nggak pakai lewat video gitu ya. Kalau dulu itu kan bukan zaman HP, itu maka wajib. Kalau sekarang nggak apa-apa pakai bukti itu gitu. Jadi tidak usah sumpah lian. Tapi bagaimana? Tapi lebih bagusnya, mohon maaf, kadang-kadang suka ada yang merekayasa video, ataupun misalnya yang lebih jago itu lebih bagus dengan diiringi dengan sumpah lian. Bagusnya ya, karena kan zaman sekarang sudah ada ya yang pintar-pintar itu pakai edit itu, menjaga takut ada kesalahan, lebih utamanya itu ditambah dengan sumpah lian. Terus satu lagi, Ustaz, tadi kita tidak boleh menyamakan punggung istri dengan punggung ibu kita. Kalau misalnya kita bilang punggung istri kita, ya, punggung kamu sama kayak punggung istri punggung ibu saya di tai lalatnya misalnya gitu. Ya maksudnya itu tai lalatnya mungkin hampir sama dengan punyanya. Apa itu juga jatuh kata? Maksudnya gimana? Tai lalatnya ada, misalnya di punggung, tapi tidak punya niat. Maksudnya gini, di sini itu dengan punya niat merendahkan istri, maksud gitu merendah ya. Merendah atau ada nafsu?
Ya maksudnya nafsu merendah, maksudnya kalau maksudnya nafsu merendahkan istri itu. Kalau misalnya cuma tadi apa hampir sama gitu ya, di punggung ini hampir sama ada tai lalat, bukan merendahkan itu Pak ya. Tapi ini mah bahasanya merendahkan. Jadi si istri itu pertama bahasa punggung itu dipekerjakan, kedua punya niat yaitu kan kalau disamakan dengan apa ibu itu haram di melakukan hubungan suami istri, intinya merendahkan gitu. Kalau misalnya bahasanya yang tadi mungkin bahasanya sama gitu ya, ini ada tai lalat gitu ya misalnya, tapi kita tidak merendahkan gitu ya, niatnya bukan merendahkan, itu cuma bahasanya sama kan, ada tai Jadi lalat. menyamakannya itu bukan karena nafsu. Ya, jadi intinya bukan merendahkan lah intinya mah. Ini mah kan tadi mah Mas bahasanya ada tai lalat sama gitu ya di punggung ibuku. Beda dengan yang tadi kamu itu seperti punggung ibuku gitu. Karena itu mah cuma menyamakan ada tai lalatnya gitu. Dengan niat apa merendahkan gitu. Itu intinya. Menyamakan lah dengan ibu. Ya kadang-kadang orang kan melihat punggung istrinya, wah punggung kamu seperti punggung ibuku, ada benjolannya. Tambahan gitu ya niatnya, tapi ini intinya merendahkan gitu ya, merendahkan kepada sang istri. Tapi mohon maaf kadang-kadang sebagian ulama pun, tapi itu nggak ada tambahan yang tadi ya, nggak ada benjolan atau apa gitu ya, tapi langsung ini mah kata-katanya kamu itu seperti punggung ibuku, bahasanya gitu, tidak ada tambahan. Jadi bahasa segitu itu walaupun bercanda terutama oleh ini itu termasuk apa wajib bayar kifarat ya, walaupun bercanda tadi. Tapi tidak ada tambahan tadi apakah tai lalat atau benjolan. Kalau tai lalat atau benjolan itu hampir maksudnya apa? Bukan merendahkan kan, itu bahasa yang tadi. Jadi hampir apa ada benar samanya gitu. Dimaksud bahasa yang tadi utama. Apakah cuma punggung? Kalau misalnya kita hidung istri kan hidungnya sama dengan hidung ibunya bagaimana? Kalau istilah intinya gini, maksudnya bahasa gitu. Intinya mah jangan menyamakan dari terutama merendahkan gitu ya, merendahkan istri kepada sang ibu. Kan bahasa di sini mau apa intinya mah ya, misalnya mau menghina apa gitu ya, apakah mau, tapi lebih identik para alim ulama zihar itu ya punggung. Kalau hidung tidak termasuk sebetulnya ya, kan bahasanya ini kalimat zihar itu punggung. Jadi kalau ya sebagian ulama tidak masuk, seperti misal hidung kamu seperti ibuku misalnya gitu ya, itu tidak masuk. Kenapa bahasa punggung? Karena punggung itu mohon maaf identik dengan hubungan suami istri gitu, bahasa punggung itu. Jadi hubungan dengan intim. Kalau kata-kata gini, si mama sama dengan si mami. Si mama, jadi ke istri. Tapi maksudnya si mama sama si mami gitu kan, bicara kecantik, bicaranya dari muka. Tapi banyak ulama itu bahasa zihar itu bukan termasuk zihar. Jadi zihar itu punggung artinya gitu. Itu zihar. Artinya zihar itu punggung. Jadi intinya hampir merendahkan istri, dan ya sebagian ulama mengatakan tidak gitu. Kalau misalnya kecantikan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kecantikan itu juga identik dengan memuji. Iya. Ya, itu termasuk enggak. Kalau zihar itu udah jelas merendahkan, dan itu pun termasuk apa? Punggung itu tempat berhubungan intim yang tadi. Jadi kalau bahasa cantik itu sebagian ulama yang memuji, itu maksudnya niatnya memuji kan, bukan merendahkan gitu. Ya nggak mungkin Ustaz kita merendahkan sama dengan merendahkan ibu kita, nggak mungkin. Iya. Kalau kita merendahkan istri kan nggak mungkin kita merendahin ibu kita. Apa istri kita sama rendah dengan ibu kan nggak mungkin kita rendahin. Ya maksudnya gini, bahasa rendah di sini ini gini maksudnya ya. Jadi bahasa punggung maksudnya kan itu bahasa lebih intim kepada melaksanakan hubungan suami istri lah intinya gitu ya. Bahasa bukan merendahkan derajat itunya ya maksudnya. Jadi mungkin ada daya tarik kepada istri kita seperti punya ibu kita, mungkin seperti itu yang bisa menjatuhkan talak. Daya tarik. Dan sebetulnya itu bukan talak ya, tapi menyamakan
kecuali kalau diiringi dengan talak gitu kan. Ini tidak diiringi dengan talak, cuma bahasa. Tadi Kalau bahasanya jatuh talak. enggak, tidak diiringi talak tapi wajib bayar kifarat. Kalau sudah diiringi talak ya udah gitu bisa. Itu bukan bahasa talak, bahasa bercanda, tapi lebih intinya yaitu kepada punggung. Punggung yaitu daerah areal inilah intinya yang bisa berhubungan gitu ya. Jadi kadang-kadang memang sebagian ulama pun ada juga menyebutkan begini, intinya jangan menyamakan apapun. Ada juga ulama itu jangan menyamakan apapun istri itu kepada ibu. Ada juga karena ibu itu perkara yang diharamkan walaupun masalah kecantikan. Ada juga ya, ada juga sebagian ulama begitu. Tapi sebagian ulama kalau kesini yaitu bahasa dia itu ya udah identik punggung, sembung nggak apa-apa. Ada juga sebagian ulama itu semuanya, semua dari mulai atas sampai ke bawah jangan disamakan pokoknya dengan ibu, karena dengan ibu itu haram berhubungan suami istri. Ada juga intinya kembali. Tapi apa hanya kepada ibu aja, kepada adik bapak misalnya? Kalau di sini intinya kepada ibu aja bahasa dia itu gitu ya. Ada juga ya intinya mau ke sini bahasanya kan umi ya, jadi kepada ibu begitu. Satu lagi Ustaz, Ya. dari masalah idah tadi. Misalnya idah kan 2 kali suci. Kalau dalam sebulan pas kita 2 kali main gimana? 2 kali suci itu kan bagi amat, tapi kalau yang merdeka itu bagi kita baik 3 kali suci. Walaupun dalam 1 bulan. Iya, penting sudah 3. Yang penting benar-benar sudah 3 kali suci ya. Walaupun dalam 1 bulan, tapi jarang biasanya mah gitu. Jarang. Yang lebih tahu ya istri, karena saya belum pernah ngalamin. Gitu. Biasanya jarang yang sebulan. Ya mungkin karena ingin cepat itu kan minum obat. Ya, tak kalau yang minum obat yang tidak teratur tadi larinya ke tadi berapa? 3 bulan masa idahnya, itu yang ditolak apa? Ya maksudnya itu ingin cepat kawin gitu. Minum obat yang 2 kali. Ya itu aturannya harus apa? 3 bulan nunggunya. Dan wajib terus dapat kawin. Karena terkuat ya jandanya ya. Mau nanya, Karena kalau sama orang tua kan jarang ya, membayangkan. Misalnya orang suka muji tapi suka bintang film atau suka artis mahal. kalau niat memuji, tapi bagusnya mah ke para sahabat ya. Itu akhlaknya bagus ya, bukannya nggak apa-apa kalau muji mah. Ya. Dia suka bintang film eta. Iya, nggak apa-apa kan itu muji. Bagaimana kalau menghayalkan gitu? Lagi belum menghayalkan artis misalnya gitu. Apa jatuh talak? Kita keluar syahwat. Nah, kalau syahwat itu udah jelas haram. Sah. Ya. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Sah. Keluar syahwat itu haram. Haram. Iya. Ya seperti melihat seperti gini gini kan suka ada kasus apa menuduh Cina dengan mohon zaman modern pakai HP itu ya. Bagaimana itu hukumnya? Suka padahal bertemu enggak tapi lewat chat. Itu dosa mata sama dosa tangan. Tapi enggak wajib kifarat gitu. Karena tidak berhubungan dengan apa? Yaitu maksudnya tidak ada hadnya. Kan suka ada kamu suka SMS-an gitu kan dulu kalau ini dengan si laki dengan misalnya punya rasa ini gitu ya. Itu dosa, dosanya apa? Tangan sama. Jadi nggak boleh malam hati menghayalkan orang lain gitu. Ya itu haram namanya. Ya takutnya apa namanya kadang-kadang. Kalau menghayalkan meningkatkan ibadah nggak apa-apa bisa. Tapi kalau keluar syahwat menjadi apa? Haram. Ya mungkin kan biasa kan namanya ada hubungan dengan ini kan udah lama misalnya itu kan melihat istri mungkin udah nggak begitu ini apa bayangin orang lain misalnya begitu supaya bagaimana Ustaz? Yang penting berhubungannya dengan apa? Dengan istri. Misalnya kebayangnya orang lain misalnya, maaf ya. Tapi jangan dikatakan. Tapi kita tetap berhubungan dengan istri. Ya sebelum itu tetap tidak boleh. Ya, sama. Tapi harus tetap. Misalnya cuma apa? Misalnya bosan misalnya istri, tapi kan ada bayangan lain berhubungan dengan istri. Yang pentingnya apa hubungan dengan istrinya itu jelas halal gitu ya. Kan lebih bagus tetap tidak boleh ada hayalan yang lain yang haram selain dari istri gitu. Tapi
tapi itunya mah hubungannya mahal. Yang diharapkannya apa bayangannya gitu. Iya. Biasa. Hubungannya mah halal. Itu menambah nafsu kadang-kadang Daripada membayangkan maka dianjurkan. Kemarin kan dari bab awal apa? Bab poligami gitu. Kalau berani ada sama agama gitu. Udah bosan misalnya mau ditalak lagi mangga itu mah terserah laki-laki. Namun ya itu namanya memperlihatkan perasaan gitu. Karena suka ada hukum-hukum karma atau kembalinya itu. Nah, itu bagi orang yang punya istri bisa sih Berani poligami kalau enggak ya satu aja lah. Ya gimana cukup? Yuk, alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pada pagi ini kita bisa maka terutama menjadikan apa syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.